semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Semangat terus pokoknya ya teman-teman. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Jangan lupa subscribe juga guys. Nah guys, sebelum aku mulai kasusnya, siapa nih dari kalian yang lagi mencari-cari barang elektronik yang bagus untuk kebutuhan kalian? Apapun itu, bisa banget kalian langsung cari aja di toko Sinar Mutiara Sale. Ini recommended banget ya tokonya guys. Mereka menjual barang-barang second, tapi jangan khawatir karena berkualitas banget dan harganya juga nggak nguras kantong kalian alias terjangkau. Sebelumnya aku juga udah pernah ya rekomendasiin Sinar Mutiara Sale ini karena memang sebagus itu. Recommended banget ya zaman sekarang gitu ya. Semua kehidupan kita tuh butuh banget barang-barang elektronik. Jadi kalian bisa cari di sini. Mereka menjual berbagai macam barang, mulai dari HP, laptop, TV, drone, PS, kamera, ya ada deh semuanya, memenuhi kebutuhan kalian semua. Kalian bisa langsung kunjungin tokonya. Buat kalian yang kayak aduh nggak enak nih kalau online, langsung aja lah datang, bisa banget. Nanti alamat tokonya aku taruh di deskripsi. Atau mungkin kalian mau cek-cek dulu barangnya segala macam, bisa banget kalian juga kunjungi website ya, sinarmutiarasale.com. Atau kalian juga bisa kunjungi akun mereka yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Shopee, Tokopedia, Bukalapak juga ada. Pokoknya lengkap banget ya teman-teman. Dan semua linknya udah aku taruh di deskripsi. Jadi kalian bisa pilih mau lihat dari mana, mau cus langsung order juga bisa, langsung diklik aja linknya teman-teman. Untuk kalian yang mau tanya-tanya dulu, bisa banget ya sama mereka, kalian ngomongin aja apa yang kalian butuh, nanti pasti direkomendasiin juga guys. Jangan lupa teman-teman cek deskripsi video ini, kalian bakal nemuin semua linknya, tinggal diklik aja, cus, cobain order guys. Happy shopping! Oke guys, hari ini aku mau bahas kasus yang udah banyak banget di request sama kalian. Dan memang udah lama juga sih ya kalian request aku untuk bahas kasus satu ini. Cuma memang kasusnya itu kayak infonya masih mencar-mencar gitu ya teman-teman. Jadi memang butuh waktu aku agak lama lah gitu. Tapi sekarang aku sudah buat semuanya dan wow, aku ngerti ya kenapa kalian kayak pengen banget aku bahas ini, karena emang banyak banget hal-hal yang menarik, hal-hal yang aneh banget, super duper aneh dalam kasus ini, bahkan melibatkan Dewa Mesir lah. Terus banyak juga hal-hal yang kayak pas aku dengar, pas aku baca gitu ya artikel tentang ini kayak what? Ya Allah, baru pertama kali denger orang ngelakuin macam begini. Pokoknya makasih banget buat kalian yang udah request dan sabar menunggu aku bahas kasus ini. Jadi nggak usah berlama-lama lagi teman-teman, langsung aja yuk kita bahas kasusnya. Pasti kalian udah tahu kasus hari ini tentang seorang pria bernama Nico Jenkins yang berasal dari Amerika Serikat. Dia lahir pada tanggal 16 September 1986 di area Colorado, Amerika Serikat. Tapi Nico Jenkins ini tumbuh besar di area Omaha, Nebraska. Ayahnya bernama David Maggie dan ibunya bernama Lori Jenkins. Nico ini punya 5 saudara kandung dan 5-5-nya itu perempuan teman-teman. Jadi 6 bersaudara di keluarganya dan Nico ini satu-satunya anak laki. Dan kalian tahu gak sih, ternyata dalam keluarga besarnya Nico bukan cuma kayak dia dan saudara kandungnya aja, omnya, tantenya, terus kakeknya, buyutnya gitu ya. Itu banyak banget yang terlibat sama masalah kriminal. Jadi kayak memang udah keluarga besar kriminal gitu guys. Jadi kakek buyutnya Nico Jenkins itu bernama Levi Levering. Nah dari tahun 1979 keturunannya Levi Levering ini ada 38 orang yang melakukan tindak kriminal, sebanyak 633 totalnya tuh. Jadi ya itu lumayan banyak ya guys, dari 79 melakukan 633 kejahatan.
Oh my god, jadi bener-bener ya kalian bisa bayangin lah, Nico Jenkins itu memang lahir dari keluarga yang penuh dengan kekerasan. Karena itu masa kecil Nico bisa dibilang gak mudah, beda banget dari anak-anak kebanyakan. Malah parah banget sih teman-teman, karena pertama Nico itu menjadi korban kekerasan orang tuanya sendiri. Dia itu dari kecil, dari umurnya masih kecil banget dia udah biasa ya dikasarin sama orang tuanya, dipukul, di segala macam hukuman fisik, itu udah biasa banget. Dan dia juga sering melihat anggota keluarganya saling menyerang satu sama lain, main kekerasan, main tangan gitu ya, entah cewek ke cowok, cowok ke cewek, cowok sama cowok, cewek sama cewek. Aduh, udah luar biasa banget ya, itu udah sering banget. Jadi dia ngelihat kekerasan tuh dari kecil udah kayak hal yang normal banget. Bahkan pernah nih teman-teman, pada saat Nico berumur 4-5 tahunan, itu dia masih balita ya berarti ya, dia harus membersihkan darah, noda darah yang ada di karpet rumahnya. Aduh, kalian bayangin anak sekecil itu harus melakukan hal kayak gitu ya, pasti trauma banget ya. Dan ini memang keinget terus sama Nico sampai dia dewasa guys. Karena semua hal ini gak heran juga kalau Nico akhirnya ikut jadi orang yang penuh dengan kekerasan dari mulai dia kecil. Dia sering berantem sama teman sekolahnya, teman rumahnya, dia sering punya masalah gitu ya sama orang-orang di sekitarnya. Bahkan pada saat dia SD, dia itu pernah ke sekolah bawa senjata yang ada pelurunya teman-teman. Gila banget ya, untungnya nggak ada yang terluka karena yang dilakukan Nico ini, jadi udah cepet bisa ditanganin gitu ya sama guru-guru di sekolahnya. Tapi pastinya ini kayak, kok bisa anak SD ketemu senjata di rumahnya yang ada pelurunya pula, terus dia sampai bawa ke sekolah gitu, nggak ada yang tahu gitu loh guys. Aduh, ini kan menggambarkan gimana kehidupan keluarganya di rumah ya. Karena ini juga pastinya pihak sekolah melaporkan kepada pihak perlindungan anak di sana, dan pihak perlindungan anak berpikir, kayaknya orang tuanya Nico Jenkins ini nggak bisa merawat anaknya dengan baik, bisa dibilang nggak pantas gitu ya merawat anaknya. Kok anak SD bisa sampai bawa senjata itu? Berarti kan orang tuanya tuh naruh senjatanya sembarangan sampai si Nico-nya ini bisa ketemu gitu dan dibawa juga lagi ke sekolah ya. Pokoknya udah kayak bukan orang tua yang baik gitu ya. Karena itu pihak perlindungan anak membawa Nico Jenkins akhirnya, dan dia ditaruh di panti asuhan guys. Pas di panti asuhan itu Nico kan diperiksa ya sama seorang psikiater. Nico yang saat itu baru berumur 8 tahun teman-teman bilang sama terapisnya kalau dia itu punya pemikiran memang untuk menyakiti orang lain. Sering punya pemikiran untuk menembak teman sekelasnya sendiri, untuk menyakiti orang lain, karena Nico itu mendengar suara di kepalanya yang menyuruh dia katanya untuk melakukan hal-hal jahat. Bahkan Nico juga bilang dia itu udah punya pemikiran untuk menghabisi nyawanya sendiri loh teman-teman. Gila, miris banget ya, anak 8 tahun loh udah punya pemikiran begitu. Kayak apa sih harusnya gitu, apa sih masalah anak umur 8 tahun bisa sampai punya pemikiran untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Cuma mungkin karena saat itu kehidupan Nico yang keras banget ya teman-teman, sampai dia punya pemikiran begitu. Kasian banget sih kalau ngedenger masa kecilnya ini. Dan ternyata walaupun umurnya sudah 8 tahun, Nico itu masih suka mengompol, sering banget ngompol. Dan menurut sang terapis ini karena Nico memang khawatir, dia cemas banget dengan kehidupan di rumahnya yang gak karuan begitu. Terapis tersebut mendiagnosis Nico menderita bipolar disorder di umur 8 tahun. Kok bisa ya? Nico dirawat oleh beberapa orang tua asuh setelah dia diambil oleh pihak perlindungan anak itu ya teman-teman. Tapi karena memang sikap Nico yang penuh dengan kekerasan, dia sering bermasalah sama anak-anak lain gitu ya, memang orangnya kayak memberontak. Banyak banget orang tua asuh yang akhirnya nggak sanggup merawat Nico dan mereka melepaskan Nico gitu. Akhirnya Nico dikasih ke orang tua asuh yang lain. Jadi memang saat itu Nico sering banget pindah-pindah orang tua asuh. Aduh, kalau denger masa kecilnya sumpah kasihan banget ya, kayak kelam banget sih. Dan pas Nico berumur 11 tahun semakin parah kondisinya teman-teman, karena Nico itu udah mulai bergabung sama geng yang suka ngelakuin tindak kriminal, dan dia pun mulai bawa senjata api yang ada pelurunya kemana-mana tuh teman-teman. Dari situ Nico mulai
melakukan tindak kriminal, ditangkap, dia berkali-kali keluar masuk penjara untuk anak dan remaja. Macem-macem tindak kriminal yang dilakukan sama Nico ya teman-teman, mulai dari mencuri kecil-kecilan, perampokan kendaraan, menyerang orang lain, berantem di satu tempat umum, dan perampokan bersenjata. Nah, sampai akhirnya pas dia umur 17 tahun, dia akhirnya ketangkep nih teman-teman karena melakukan perampokan bersenjata. Nico diberikan hukuman 10 sampai 15 tahun penjara. Karena saat itu Nico masih remaja, akhirnya ya dia ditaruh di penjara khusus remaja dan anak-anak. Pas di dalam penjara, kelakuannya Nico itu semakin parah teman-teman. Dia jadi ikutan sama geng pemberontak. Dia pernah juga menyerang sipir penjara, dan gara-gara ini hukuman itu ditambahin 5 tahun lagi, jadi total 20 tahun. Bahkan saking Nico ini brutalnya dan dia dianggap membahayakan napi lain, dia tuh sampai dimasukin ke dalam ruang isolasi. Sering banget dia dimasukin ke ruang isolasi. Itu pun bukan dalam periode yang sebentar kayak cuma sehari atau 2 hari, tapi berbulan-bulan, bahkan pernah setahun, 2 tahun. Nah, ternyata setelah Nico menjalani 10 tahun masa tahanannya, petugas itu ada pertimbangan untuk membebaskan dia teman-teman. Tapi sebelum mengeluarkan keputusan itu, Nico diperiksa dulu nih kondisi mentalnya, psikologisnya. Dia diperiksa sama seorang psikolog di sana karena memang banyak banget perilakunya Nico yang bisa dibilang nggak normal teman-teman. Pertama, Nico itu kan memang temperamen banget, pemarah banget orangnya guys, dan dia juga suka menyakiti dirinya sendiri, menyakiti napi lain. Bahkan Nico itu sering banget kayak menyayat wajahnya atau memutilasi bagian wajahnya. Dia juga beberapa kali berusaha untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Bahkan Nico itu juga bilang sama salah satu petugas sipir penjara di sana, dia bilang gini, kalau nanti suatu hari aku beneran dibebasin dari sini, aku akan langsung memakan hati wanita, pria, dan juga anak-anak. Serem banget ya teman-teman. Belum semua teman-teman, Nico itu juga suka meminum urinnya sendiri. Tapi ini masih pernah lah ya, aku juga pernah gitu beberapa kali dengar orang minum pipisnya sendiri gitu. Tapi ini nih yang selanjutnya, ini beneran aku belum pernah dengar, baru ini doang guys aku dengar. Jadi Nico itu selain suka meminum tadi itu, dia juga suka meminum. Sudah siap guys untuk mendengarnya. Nico suka meminum spermanya sendiri, mengendus juga. Gila sih ya kan? Baru pertama kali dong pastinya kalian denger kayak gini. Dan kalian tahu gak sih alasannya Nico apa melakukan semua hal itu? Dia bilang itu adalah suplemen nutrisi yang bagus banget buat tubuhnya. Dan pada saat dia mengendus itu bisa meningkatkan hormon serotonin di tubuhnya katanya guys. Itu membuat dia bisa nggak pemarah, nggak temperamen, dan dia bisa bahagia gitu loh guys. Aduh, beneran apa enggak sih ini kayak, walaupun beneran atau enggak, kayak masih banyak cara ya untuk bisa bikin seseorang bahagia, nggak harus kayak gini sih. Nico juga bilang dia masih sering mendengar suara-suara di kepalanya yang menyuruh dia untuk melakukan hal-hal jahat. Dia sering berhalusinasi, bahkan dia berpikir kalau suara di kepalanya itu adalah suara dari dewa Apopis. Kalian tahu gak sih, dewa Apopis itu adalah dewa dalam mitologi Mesir, tapi dia adalah dewa kejahatan teman-teman. Nah, Nico mengaku bahwa dewa Apopis lah yang menyuruh dia untuk menyakiti orang lain. Selesai lah ya teman-teman, Nico diperiksa oleh psikolog tersebut. Dalam laporan psikolognya menyebutkan yang tadi aku ceritain. Kalau kalian pribadi pasti berpikir, lah masih berpikir begitu, kayaknya masih terganggu banget gitu ya psikolognya. Jadi kayak belum waktunya lah dia untuk dibebaskan dari penjara, iya nggak sih? Karena biasanya juga kan napi-napi yang diberikan pembebasan lebih cepat karena dia berkelakuan baik di penjara. Tapi Nico boro-boro ya teman-teman, dia berantem mulu, dia bikin masalah terus sampai menyerang sipir penjara beberapa kali, sering nyakitin diri sendiri, nyakitin napi lain.
Bahkan saking dia dianggap berbahayanya, dari tahun 2011 sampai 2013, selama 2 tahun full itu teman-teman, Nico ditempatkan dalam ruang isolasi. Karena dia takut membahayakan ya nyawa napi lain. Ditambah pengakuan Nico tadi kepada salah satu petugas sipir kalau setelah dia bebas dia bakal melakukan hal yang jahat banget tuh, memakan hati wanita, anak-anak juga. Serem banget kan ya teman-teman. Entah gimana nih teman-teman, kepolisian berpikir bahwa saat itu adalah saat yang tepat untuk membebaskan Nico dan membiarkan dia kembali lagi ke masyarakat. Jadi pada Juli 2013 Nico dibebaskan lebih cepat. Dari ruang isolasi di penjara itu langsung gitu dibebasin keluar penjara, dan ini pun tanpa pembebasan bersyarat. Jadi setelah dia bebas ya udah nggak diawasin sama sekali lagi. Nah ini gimana ceritanya coba ya teman-teman, di penjara aja dia itu ditaruh di ruang isolasi karena dia dianggap membahayakan napi lain, tapi dia malahan dibebasin keluar gitu, kembali ke masyarakat. Nggak ngerti deh itu masuk akalnya dari mana ya kayak gitu ya. Padahal Nico juga bilang sama psikolog yang memeriksa dia, kalau kalian membebaskan aku dari penjara, aku pasti akan membunuh orang lagi. Tapi tetap aja dia dibebaskan teman-teman. Entahlah ya apa pertimbangan mereka gitu. Saat bebas dari penjara, Nico dijemput oleh beberapa anggota keluarganya. Wah, mereka seneng banget nih, Nico udah keluar, dia disambut hangat banget. Bahkan keluarganya itu mengadakan pesta perayaan di sebuah kamar hotel. Dan salah satu paman Nico yang bernama Warren Levering memberikan hadiah kepada keponakan yang baru bebas dari penjara itu. Tapi apa hadiahnya guys? Kalian bisa tebak? Senapan, hadiahnya senapan plus pelurunya juga. Ya elah, kenapa ya harus senapan gitu kan? Si Nico ini baru keluar dari penjara, kok udah dikasih hadiah senapan aja gitu loh. Dan seperti yang kayaknya udah bisa kita tebak ya teman-teman, gak nunggu waktu lama, Nico langsung merencanakan kejahatan lagi. Cuma 10 hari aja setelah dia bebas dari penjara, Nico merencanakan melakukan perampokan di daerah asalnya. Dan Nico kasih tahu kan ke keluarganya tentang niatnya ini. Entahlah ya, ini emang keluarganya ya seperti yang aku bilang tadi. Jadi salah satu saudara perempuan Nico yang bernama Erica, dia bilang oke lah aku ikutan gitu. Dan salah satu sepupunya Nico yang bernama Christine juga mau ikutan. Biasalah ya guys, family business. Jadi mereka bertiga pun melakukan aksi perampokan ini. Rencananya gini, Erica dan Christine akan datang ke sebuah bar lokal yang ada di sana. Dan di bar itu, masing-masing dari mereka akan menggoda satu orang pria. Mereka bakal ajakin pria tersebut untuk ke tempat yang lebih sepi, yang terpencil gitu ya. Mereka janjiin bakal ngasih, ya kalian ngerti lah, ngasih itu gitu teman-teman. Tapi ternyata di tempat yang sepi itu, ya Nico udah nungguin, dia udah siap untuk merampok kedua pria ini. Dan rencana mereka ini berjalan dengan mulus, lancar, berhasil mereka teman-teman. Dua pria yang menjadi korban aksi mereka ini adalah bernama George Ruiz dan Juan Pena. Pas Nico muncul, pakai senapan yang tadi dikasih sama pamannya itu, boom boom, Nico langsung menembak bagian belakang kepala kedua pria tersebut guys. Sampai kedua pria ini langsung meninggal di tempat. Jadi memang kayaknya niat utama Nico memang untuk menghabisi mereka ya teman-teman, bukan cuma merampok mereka aja. Karena kalau misalkan niatnya Nico cuma merampok aja dan penembakan itu adalah aksi kayak tambahan doang, pastinya pertama muncul Nico nggak akan langsung menembak mereka, tapi ya ambil barang berharganya dulu gitu. Tapi ini kan kebalik. Jadi ya memang dia kayak pas keluar penjara udah greget banget gitu ya, pengen melakukan hal ini. Jasad kedua korban ini akhirnya ditemukan sama polisi. Tapi sayangnya pada saat polisi menemukan itu, mereka masih belum punya bukti atau petunjuk yang bisa menghubungkan kasus ini dengan Nico Jenkins. Memang karena Nico itu pilih korbannya random banget sih ya teman-teman. Jadi pastinya butuh waktu gitu untuk menghubungkan ke dia. Gak sampai di situ aja teman-teman. Selanjutnya Nico juga melakukan tindakan kriminal yang gak kalah parah
parah. 8 hari setelah kejadian yang pertama tadi, Nico datang tuh ke sebuah pesta, dan di pesta itu dia ketemu dengan teman satu selnya dulu yang bernama Curtis. Wah, mereka udah kayak teman lama yang baru ketemu lagi. Mereka bahkan foto bareng di pesta tersebut. Dan Nico bilang nih sama Curtis, gue pengen melakukan perampokan nih gitu. Dan Curtis, karena memang ya mereka sama-sama ada jiwa-jiwa kriminalnya gitu ya teman-teman, si Curtis ini bilang, oh ayolah ikutan dong. Jadilah mereka malam itu melakukan aksi tersebut. Tapi bukan cuma berdua aja, mereka juga dibantu sama Erika. Yes, adik perempuannya Nico yang tadi itu ikutan lagi nih teman-teman. Mereka bertiga pun masuk ke dalam satu mobil. Dan di dalam mobil itu, Curtis diberikan senjata sama Nico dan Erika. Dibilang, nih buat kamu gitu, pegangan kamu gitulah. Tapi ternyata Curtis itu cuma dijebak aja sama Nico dan Erika guys. Karena senjata yang diberikan kepada Curtis itu nggak ada isinya, nggak ada pelurunya. Setelah itu mereka pergilah ke tujuan yang katanya mereka mau melakukan aksi perampokan di sana. Tapi setelah sampai di tempat tujuan, mereka bertiga keluar dari mobil dan boom, Erika langsung menembak bagian belakang kepala Curtis. Walaupun cuma satu tembakan, tapi itu fatal banget dan Curtis pun langsung meninggal di tempat. Erika happy dan bangga banget dengan dirinya sendiri karena itu adalah pertama kalinya dia melakukan pembunuhan. Ya ampun, bisa-bisanya ya happy dan bangga gitu loh guys. Tapi Nico sama sekali nggak senang. Dia marah, dia kesel banget. Tapi bukan karena dia mikir, aduh kenapa sih adik perempuanku harus melakukan hal begini, itu kan nggak baik. Bukan karena itu sama sekali teman-teman. Karena Nico maunya itu dia yang melakukan itu, dia yang menghabisi Curtis. Kenapa Erika udah geduluin aja? Bener-bener gak ngerti ya sama keluarga ini. Saking gregetannya gitu ya, sampai walaupun Curtis sudah dalam kondisi nggak bernyawa saat itu, Nico masih tetap boom menembak dia 2 kali di bagian dada. Segitu banget ya temperamennya, segitu banget marahnya, sampai udah gak bernyawa pun masih ditembak juga sama dia. Setelah itu Nico dan Erika pergi dari sana. Pada akhirnya ada pejalan kaki yang lewat dan menemukan jasadnya Curtis. Dia langsung lapor polisi. Polisi menangani kasus ini, tapi lagi-lagi mereka masih gak punya bukti, gak punya petunjuk yang bisa menghubungkan Curtis dengan Nico. Jadi ya setelah melakukan hal ini, Nico dan Erika bisa menjalani kehidupan kayak biasa lagi aja. Untuk motif kenapa Nico menghabisi Curtis yang katanya tuh temennya sendiri, sampai mereka juga seneng banget gitu ya ketemu, kayak teman lama yang ketemu lagi. Nggak tahu juga apa ya motifnya Nico. Mungkin karena Nico ini udah membabi buta aja gitu teman-teman. Jadi ya nggak peduli siapapun, yang penting dia bisa menghabisi orang aja. Nah 2 hari setelah kejadian pada Curtis ini, Lil Wayne, kalian tahu dong Lil Wayne, rapper asal Amerika tuh, dia mau konser di daerah sana guys. Dan Nico melihat ini sebagai peluang bisnis. Dia bisa dapetin banyak uang nih dari sini gitu. Karena Nico berniat untuk merampok orang-orang yang selesai nonton konsernya nanti. Tapi Nico pengen pakai mobil yang lebih bagus supaya dia tuh bisa bisa ngeblend lah sama penonton-penonton yang nanti datang ke sana. Kan sama-sama bagus semua gitu mobilnya, dia nggak dicurigain. Akhirnya Nico, Erika, Christine, dan paman Nico yang bernama Warren tadi memutuskan untuk melakukan aksi perampokan. Mereka merampok kendaraan SUV milik seorang wanita yang bernama Andrea Kruger. Andrea adalah ibu dari 3 orang anak guys. Di malam kejadian mereka berempat itu ngumpul di McD sambil ngeliat, aduh mana nih target kita nih gitu kan. Nah malam itu Andrea baru pulang kerja seperti biasa dan dia mau pesan makanan lewat drive-thru McD guys. Pas Nico ngeliat mobilnya Andrea, dia langsung, wah aku mau mobil yang itu katanya. Akhirnya ya udah mereka ngikutin Andrea. Sampai di jalanan yang sepi, mereka memberhentikan Andrea. Nico dan Warren keluar dari mobil, sementara Christine dan Erika tetap stay di dalam mobil. Dan mereka berdua ini menghampiri Andrea. Nico mengeluarkan senjatanya dan dia langsung menembak Andrea sebanyak 4 kali. Sampai Andrea ya akhirnya meninggal di tempat. Ditinggalin aja Andrea di pinggir jalan itu teman-teman. Habis itu Nico dan Warren membawa mobil Andrea, sedangkan Christine dan Erika membawa mobil yang sebelumnya mereka tumpangi itu. Tapi anehnya ya teman-teman, awalnya niat mereka itu kan memang mencuri mobil untuk bisa dipakai pada saat konsernya Lil Wayne. Tapi malam itu mobil Andrea dibakar oleh
Warren. Ada CCTV yang merekam Warren pada saat melakukan hal itu, guys. Terus setelah kejadian itu pun malam itu mereka sama sekali nggak melakukan perampokan mobil apa-apa lagi. Jadi ya niat mereka apa ya dilakuin apa ya. Untung alhamdulillah sih jadi nggak ada korban lagi ya teman-teman. Cuma kasihan banget ini loh Andrea. Dia cuma pulang kerja punya anak 3 gitu di rumahnya, ya Allah tiba-tiba ngalamin hal kayak gini. Nah beberapa hari kemudian Nico ditangkap oleh polisi. Tapi bukan karena 4 pembunuhan yang sudah dia lakukan teman-teman. Karena dia dilaporin sama pacarnya sendiri. Yes, Nico saat itu udah punya pacar. Dan ternyata pada saat pesta perayaan Nico pas bebas dari penjara itu kan pacarnya juga hadir. Tapi pacarnya tuh sempat marah sama Nico gara-gara Nico godain cewek lain di depannya dia gitu. Tapi pada saat pacarnya tuh cemburu, Nico bukan nenangin, ya dia malah marah balik. Dia marah-marah banget sampai bilang mau menghabisi pacarnya lah, mengancam mau kirim kekuatan jahat lah ke rumah orang tua pacarnya. Yang pastinya ditanggapi serius lah ya sama pacarnya Nico ini, karena ya tahu sendiri riwayat kekerasannya Nico tuh parah banget. Dia takut kalau Nico benar-benar melakukan hal ini, kalau Nico benar-benar menyakiti dia. Jadi ya langsung datang ke polisi dan melaporkan tentang hal ini. Tapi pada saat Nico ditangkap oleh polisi karena diaduin sama pacarnya itu, sebenarnya pihak polisi juga udah curiga sama Nico kalau dia itu ada hubungannya dengan 4 pembunuhan tadi, guys. Kenapa? Karena ternyata polisi itu berhasil mengetahui pada hari-hari kejadian ada seseorang yang beli peluru untuk senapan yang benar-benar sama banget gitu ya tipenya dengan yang dipakai pada saat kejadian. Nah, siapa yang beli peluru itu? Mungkin kalian berpikir, mungkin Nico, mungkin pamannya. Enggak, teman-teman. Tapi ibunya Nico, Lori Jenkins. Jadi, petugas pun memutuskan untuk menginterogasi Nico Jenkins tentang 4 pembunuhan tadi. Dan interviewnya alias interogasinya itu ya, berlangsung selama 8 jam. Panjang banget ya. Video pas Nico diinterogasi ini juga menyebar, ada di YouTube. Kalau kalian mau lihat fullnya sih, kayaknya fullnya nggak ada sih teman-teman, cuma ada lah penggalan-penggalannya, orang tuh banyak yang upload. Kalian bisa nonton kalau penasaran. Intinya dalam interogasi itu awalnya Nico tuh nggak ngaku sama sekali, dia bilang nggak ada hubungannya. Tapi makin lama didesak sama polisi, akhirnya Nico menyalahkan Erika dan Christine. Tapi habis itu dia rubah lagi pernyataannya, dia bilang iya sih memang aku juga melakukan hal itu, cuma karena aku disuruh sama Dewa Apopis. Dan Nico juga bilang dia sekalian mau balas dendam dengan sistem penjara yang bisa-bisanya membebaskan dia. Karena Nico berpikir, saya seharusnya nggak dibebasin sama mereka. Saya udah bilang saya akan melakukan hal jahat kalau keluar penjara, tapi kenapa saya tetap dibebasin? Jadi Nico menyalahkan sistem penjara gitu. Dan sebenarnya ada sedikit benernya omongan Nico ini, kenapa dia bisa sampai dibebasin gitu. Tapi ya tentunya ini bukan jadi alasan lah dia melakukan hal-hal jahat banget dan sadis banget kayak gini. Apapun alasannya, yang jelas Nico sudah mengakui 4 pembunuhan yang dia lakukan itu, guys. Akhirnya ya polisi mendakwa dia dengan kejahatan-kejahatan itu. Tapi Nico malah menuntut pemerintah daerah Nebraska loh teman-teman. Dia meminta uang kompensasi sebanyak $24 juta karena dia menganggap pemerintah daerah Nebraska itu sudah dengan sangat ceroboh membebaskan dia dari penjara. Halu banget ya ini orang ya. Nico juga meminta dilakukan pemeriksaan kejiwaan pada dirinya, dan ini disetujui oleh hakim. Nah, kalian masih ingat kan sebelum Nico keluar dari penjara, psikolog yang memeriksa Nico menyatakan kalau Nico itu mengidap beberapa gangguan mental, di antaranya skizofrenia, bipolar disorder, juga obsessive compulsive disorder. Tapi pada saat persidangan, semua diagnosis itu dihapus untuk Nico karena mereka menyatakan sebelumnya Nico bisa sampai didiagnosis kayak gitu karena dia berpura-pura. Jadi cuma dibuat-buat aja gitu loh sama Nico. Agak bingung juga sih sebenarnya ya teman-teman, karena kan yang mendiagnosis Nico itu adalah psikolognya, dia nggak mendiagnosis dirinya sendiri gitu. Cuma ya entahlah. Akhirnya Nico pun dinyatakan siap untuk menjalani persidangan dan dia nggak mau menyewa pengacara. Dia bilang dia mau mewakilkan dan membela dirinya sendiri. Memang itu diperbolehkan ya teman-teman. Nah, pada saat membela dirinya di pengadilan itu, Nico nggak mengelak. Dia bilang memang dia melakukan semua pembunuhan yang dituduhkan itu, tapi
Dia mengaku nggak bersalah karena dia melakukan itu cuma karena disuruh, diperintahkan oleh dewa Apophis. Tapi pada tanggal 16 April 2014, Nico akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Hukumannya masih belum tahu apa, karena kan itu dia baru dinyatakan bersalah. Nah, untuk menentukan hukumannya itu kan masih harus ada beberapa pertimbangan lagi ya. Jadi ya Nico menunggu di dalam penjara tuh sambil nungguin hukumannya apa gitu. Dan kalian tahu nggak, di dalam penjara itu Nico semakin parah menyakiti dirinya sendiri. Dia bahkan berusaha mengukir 666 di keningnya, dan dia juga berusaha mengukir kata Satan di keningnya itu. Nico juga berusaha membelah lidahnya menjadi dua supaya mirip sama ular. Dan karena apa yang dilakukan ini, dia harus mendapat 9 jahitan loh teman-teman. Kenapa ular? Karena memang kan dewa Apophis itu identik dengan bentuk ular gitu loh teman-teman. Jadi ya mungkin itulah. Kenapa sih? Kenapa harus memuja dewa yang kayak gini ya? Dan yang terakhir ini, aduh, bener-bener bikin ngilu. Dan kayaknya memang karena hal ini deh, kasusnya Nico Jenkins tuh bisa sampai booming banget, terkenal banget ya teman-teman. Jadi Nico berusaha mengukir bagian pribadinya supaya mirip dengan kepala ular guys. Dan dia melakukan itu pakai pisau cukur. Aduh ya Allah, ngilu banget ya. Karena hal yang dilakukan ini sampai butuh 30 jahitan loh teman-teman. 30 jahitan. Hukuman untuk Nico baru bisa ditentukan pada tahun 2017 guys. Jadi 3 tahun setelah dia dinyatakan bersalah. Lumayan lama juga ya. Nico Jenkins diberikan 4 hukuman mati dan hukuman penjara selama 450 tahun. Jadi ya udah, dia pasti ya bakalan seumur hidupnya di penjara. Nah, sampai sekarang eksekusi buat dia juga belum dilakukan ya teman-teman. Untuk ibu Nico yang bernama Lori Jenkins tadi, dia diberikan hukuman penjara selama 10 tahun karena membeli peluru untuk senapannya Nico itu. Erica diberikan hukuman seumur hidup karena pembunuhan yang dilakukan kepada Curtis, sedangkan Christine dia dapat hukuman yang paling rendah nih teman-teman, 20 tahun penjara. Karena memang Christine ini adalah yang memberikan banyak banget informasi kepada polisi. Jadi dia bisa dibilang kalau sama keluarganya Nico ya dia itu dianggap pengkhianat karena dia aduin semua-muanya sama polisi. Karena itu dia dapat hukuman yang rendah. Sedangkan paman Nico yang bernama Warren, dia diberikan hukuman 40 tahun penjara karena ikut dalam pembunuhan Andrea Kruger tadi. Nah sebenarnya masih banyak lagi anggota keluarganya Nico yang akhirnya ditangkap gara-gara kasus pembunuhan ini teman-teman. Cuma ya kayaknya nggak bisa aku sebutin satu-satu ya karena emang banyak sih, dan ya mereka diberikan hukuman yang lumayan berat juga. Yes, jadi itulah kisah kita kali ini, kasus yang banyak banget kalian request yaitu Nico Jenkins. Dan aku pengen banget tahu ya pendapat kalian apa tentang kasus ini. Apakah menurut kalian semua pembunuhan ini bisa dicegah seandainya aja Nico itu nggak dibebasin lebih cepat dari penjara guys. Maksud aku tuh udah banyak banget kayak kayak tanda-tanda kalau Nico itu emang berbahaya banget. Dia bilang ini, dia ngelakuin itu segala macam. Tapi kok masih bisa tetap dia dibebasin gitu dari penjara. Aku juga pengen banget gitu. Apa sih pertimbangannya tuh, pengen banget tahu. Kalau menurut kalian kenapa sih Nico kok bisa sampai dibebasin begitu guys? Pokoknya apapun yang ada di dalam pikiran kalian tentang kasus ini langsung kalian komen aja ya. Aku pengen banget dengar, aku pengen banget tahu. Oke, makasih teman-teman udah request kasus ini, makasih udah nonton videonya sampai akhir, dan untuk kalian yang udah ikutan membership aku, thank you so much guys, I love you so much, terima kasih supportnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oh iya, dan untuk kalian yang mau request boleh silahkan kirim DM ya ke Instagram aku hanifastory92. Insya Allah kalau misalkan aku udah dapat gitu ya semua info dari kasus yang kalian request, pasti aku bawain kok, pasti aku bahas gitu. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye, semangat, sehat terus.